Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, setiap pasangan suami istri selalu mendambakan kehadiran anak dalam keluarga. Namun banyak pasangan yang masih belum dikaruniai anak. Salah satu jalan yang dilakukan banyak orang yang mengikuti program bayi tabung. Seperti layanan yang dilakukan di salah satu klinik di Kota Makassar yang menjalankan program bayi tabung dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Sebuah talk show tentang fertilitas juga akan dilaksanakan. Lantas, apa saja yang penting kita ketahui tentang program bayi tabung? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Otto John TB Hasugian selaku Vice President Morula IVF Makassar. Selamat pagi Pak Otto. Selamat pagi Bu Linda. Gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa Bu. Gimana kabar Bu? Iya, baik juga. Baik, kita akan memberikan semangat juga untuk para pemirsa di luar sana yang menyaksikan. Karena kita juga akan memberikan informasi yang luar biasa mengenai program bayi tabung dari Morula IVF Makassar. Mungkin bisa dijelasin dikit Pak sebelum kita masuk ke bayi tabungnya, keberadaan Morula IVF Makassar ini sebenarnya hadir sejak kapan Pak? Baik, kalau Morula IVF Makassar sendiri adalah salah satu bagian anak perusahaan dari PT Bunda Medic Healthcare System yang berlokasi di Jakarta. Kita secara korporasi memiliki 11 cabang Morula IVF yang tersebar di Indonesia. Dan Morula IVF Makassar sendiri yang di tahun 2017 didirikan atas inisiasi dari Profesor Nusratuddin Abdullah, salah satu pioner bayi tabung di Indonesia Timur. Jadi beliau yang mulai di 2017, impian belasan tahun beliau akhirnya dibangun pertama di Awal Bros atau yang kita kenal rumah sakit yang di Primaya. Terus kita selama 5 tahun di sana. Kita pindah sekarang lokasinya di Rumah Sakit Ibu Anak Sentosa. Itu di depan rujak rumah jabatan gubernur. Jadi lokasinya sekarang di sana gitu di sana, ya Pak Ibu, ya? Nah mungkin buat para pemirsa yang menyaksikan yang mungkin belum tahu apa saja sih layanan yang diberikan di Morula IVF Makassar Pak? Baik, kalau kita ngomong Morula IVF Makassar sebenarnya nggak semuanya hal tentang langsung bayi tabung. Kita sebut diri kita klinik fertilitas dan program kehamilan. Artinya semua yang datang itu nggak selalu melulu harus langsung bayi tabung. Jadi perlu adanya pemeriksaan screening awal yang kita buat step awal itu namanya 3 pilar kesuburan. Itu untuk wanita pengecekan AMH atau antimuliran hormon yaitu dicek cadangan sel telur Bu. Kedua mungkin ada nanti konsultasi transvaginal, jadi perlu dicek dari dalam kandungannya, rahimnya bagaimana keadaannya secara fisikal. Dan terakhir adalah bapaknya penting untuk melakukan sperma analisa. Karena dalam program hamil itu harus keduanya yang dicek. Nah dari situ kita bisa tentukan apakah masih layak untuk menjalani program natural atau lanjut kita ke ovulasi induksi yaitu pematangan sel telur tapi masih tetap natural melakukan hubungan senggama, lanjut lagi atau ke inseminasi, dan terakhir last resort-nya adalah program bayi tabung atau biasa disebut in vitro fertilization IVF. Nah ini menarik sekali bahwa jadi secara general atau secara umum pasangan suami istri yang datang wajib melakukan cek 3 titik kesuburan tadi atau seperti apa Pak? Ya, jadi yang pertama sih biasanya yang kita minta adalah bapak. Bapak itu karena laki-laki ini fungsinya dalam suatu procreation Bu ya, dalam reproduksi adalah memproduksi sel sperma. Jadi dia biasanya harus puasa 5-7 hari. 5-7 hari itu puasa, kemudian mereka akan melakukan discharge sperma melalui proses masturbasi saya sebutnya. Jadi ada ruangan khusus yang diberikan kepada bapak ini. Nanti di ruangan ini mereka akan melakukan proses itu dan mengeluarkan sampelnya langsung dicek oleh lab spermatologi kita. Nah di situ akan dilihat motilitas, morfologinya, bentuknya Bu. Terus sama dia volumenya yang ada. Berapa. Jadi bukan selalu yang dilihat. Sperma tidak bisa dilihat dari dilihat,
dicium itu tidak bisa dinilai, Bu. Harus melalui mikroskop. Baru kita bisa lihat berapa, harus dia normalnya 15 juta, Bu, ya, supaya bisa melakukan fertilisasi terhadap sel telur. Oke, menarik sekali bahwa tadi mesti puasa gitu ya Pak, Iya, ya, Ibu. 5-7 hari. Puasa dari apa nih Pak? Ini maksud saya tidak boleh ada pengeluaran sperma selama 5-7 hari ini, Bu. Oke. Karena kalau kita bilang selain kita taunya wanita yang mempunyai siklus, Bu, ya, siklus telur yang tiap bulannya melalui menstruasi, tapi pria juga memiliki siklus sperma. Jadi kita mempunyai siklus sperma buat pria itu adalah 60 hari, Bu. 60 hari. Nah, ketika kita mau melakukan analisa sperma, membutuhkan puasa dulu 5-7 hari. Kenapa, Bu? Supaya volume yang didapatkan baik dan sesuai dengan jumlah yang diperlukan agar lebih banyak lagi kualitas sperma yang ditemukan di dalam. Oke, nah tadi Pak Woto mengatakan bahwa kualitas sperma tidak bisa dilihat seperti itu ya, dibutuhkan alat-alat ataupun fasilitas-fasilitas penunjang. Nah, kita pengen tahu nih kalau di Morula IVF Makassar fasilitas apa saja yang tersedia, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Tanggung jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Otto dari Vice President Morula IVF Makassar. Nah Pak Otto, tadi sempat terpotong nih perbincangan kita soal fasilitas ataupun teknologi-teknologi apa saja yang tersedia di Morula IVF Makassar, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Morula IVF Makassar tadi sudah saya sempat jelaskan, semuanya dimulai dulu dengan program hamil apa yang pantas buat pasien, sepasang suami istri ini. Apakah masih bisa dilanjutkan dengan natural atau harus ke inseminasi ataupun ke bayi tabung. Nah, untuk fasilitas kita di bayi tabung sendiri, Bu, itu sudah sebenarnya saya bisa bilang gini, tahun 2022 saya sempat melakukan exhibition di Guangzhou, sama di Shanghai, dan kita melakukan studi juga teknologi kita di Indonesia ini sudah sampai mana. Frankly speaking, Morula IVF Makassar terutama itu sudah memiliki teknologi yang setara dengan ketiga negara di Asia, Malaysia, Thailand, dan Singapura sendiri. Artinya kita sebut itu third generation IVF technology. Nah, apa yang bikin sama? Pertama, Bu, kita memiliki teknologi namanya time lapse machine inkubator. Jadi embrio yang hasil dari perkawinan sperma dan sel telur yang dalam pengembangannya setelah mereka difertilisasi, dia akan dalam 5 hari itu akan dipantau dalam inkubator mesin namanya time lapse, yang setiap menitnya akan dicek perubahannya, pembelahan selnya dari 1 menuju 2, 2 menuju 4, dan seterusnya, Bu. Jadi embriolog kita yang sudah terakreditasi juga nasional dan internasional bisa melihat baguskah perkembangan, karena kita nggak cuma mau lihat akhirnya, tapi dalam tahap 5 hari itu bagaimana mereka berkembang, pembelahannya sempurna nggak. Nah, jadi sudah dinilai dari sejak difertilisasi, Bu.
Nah, setelah itu ada juga gunaannya namanya PGT, implementasi genetic testing. Nah, for aneuploid embryo. Aneuploid kenapa? Ini adalah suatu testing gunakan untuk cek kromosom dari sebuah embrio, Bu. Apakah dia kromosom kan jumlahnya harus 46, Bu ya. Nah, apakah dia kurang dari situ? Terus nanti cek gendernya XXXY. Di sini kuncinya, Bu. Teknologi yang bisa melakukan layanan namanya gender selection. Hanya saja untuk saat ini pemilihan gender ini legalnya untuk pasien yang sudah memiliki anak sebelumnya. Nah, jadi sudah ada secondary pregnancy. Yang primary ini masih belum bisa. Meskipun kita juga bisa lihat sebenarnya, tapi by etika medis ini hanya bisa dilakukan untuk anak kedua. Jadi tadi sudah berstandar internasional untuk di Morula IVF Makassar, terkhusus untuk program bayi tabung, Pak ya. Nah, mungkin buat para pemirsa juga yang tertarik ingin mengikuti program bayi tabung ini, tapi masih takut-takut, mungkin bisa diberikan bocoran dikit apa saja sih yang harus dipersiapkan jika kemudian kita ingin ikut di program bayi tabung ini, Pak? Baik, paling pertama itu, Bu, karena ini program pasangan ya. Pasangan suami istri, saya bilang itu khususnya. Jadi yang harus saling disiapkan pertama adalah suami mempersiapkan istri, istri mempersiapkan suami. Dengan apa? Critical factor sebenarnya di awal itu adalah stress management, Bu. Karena program ini nggak bisa hanya dijalanin oleh ibunya saja. Kebanyakan dulu 10 tahun ke belakang yang datang ke klinik bayi tabung adalah, atau program hamil adalah ibunya saja ditemani orang tuanya. Nah, karena kuatnya edukasi yang dilakukan selama satu dekade ini membuat sekarang tuh banyak bapaknya yang datang juga bersama ibunya. Itu sudah hal yang baik. Berarti mereka sudah siap secara mental. Kedua yang perlu dipertimbangkan adalah kesiapan finansial. Oleh karena itu, karena kita di Morula IVF Makassar bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan layanan kredit serbaguna mikro. Ada kita kerja sama-sama Mandiri, Bank Niaga, dan beberapa bank lainnya untuk memberikan pilihan buat pasien yang melakukan program bayi tabung. Jadi selain mesti mempersiapkan secara mental, juga harus mempersiapkan secara finansial. Seperti boleh dikasih bocoran tidak berapa sih biaya untuk ikut program bayi tabung di Morula IVF Makassar ini, Pak? Baik, Bu. Kritikal faktor penting dalam penentuan biaya, Bu, saya bisa bilang itu semua akan tergantung dengan 3 pilar yang saya sebutkan hasilnya. Karena wanita umumnya semakin bertambahnya usia, maka cadangan sel telurnya akan semakin menurun, Bu. Karena wanita lahir, akil balik, mulai menstruasi pertama, maka itu dari situ dihitung sel telur yang tiap bulannya akan berkurang sampai nanti di fase menopause. Artinya, hal ini yang akan menyebabkan berapa besaran obat hormon stimulasi yang perlu digunakan untuk mengembangkan sel telur yang ada di dalam tubuh wanita tersebut. Jadi pengaruhnya akan bertambahnya biaya ini ditentukan oleh umur wanita tersebut, Bu. Satu. Kedua, teknologi apa yang digunakan. Alhamdulillah, thank God, di Makassar ini kita menambahkan lagi 2 teknologi yang sudah include. Kalau Ibu kita comparison apple to apple teknologi yang sama dengan yang ada di Jawa maupun yang di luar negeri, di Makassar sendiri kita tambahkan dengan teknologi namanya artificial intelligence. Dan juga embryo glue, lem embryo. Jadi ini sudah termasuk di biaya yang ada. Jadi kalau bisa bilang dari umur yang childbearing age, yang infertil satu saya tambahkan perlu diketahui pasangan infertil, Bu, bisa disebutkan ketika selama 1 tahun pasangan menikah sudah berhubungan natural suami istri selama 1 minggu 3 kali, Bu, tapi belum menghasilkan kehamilan. Itu baru kita sebut infertil. Bukan durasi nikahnya. Nah, itu, Bu. Jadi karena teknologi yang sama di setiap tempat dan setiap teknologi akan menambahkan lagi biayanya, kita bisa bilang startnya dari angka 70 juta ke atas, Bu. Bisa saya bilang, tergantung nanti hasil medisnya. Yang saya sebutkan tadi tentang artificial intelligence adalah ini hanya ada di kota kita, Bu, di Makassar. 57 center IVF di Indonesia belum ada yang memiliki teknologi tersebut. Dan bagusnya ini semua sudah termasuk
di dalam layanan Murula IVF Makassar. Oke, jadi start dari 70 juta 70. untuk kemudian bisa mengikuti program bayi tabung ini. Ini Betul. juga untuk para pemirsa biar Betul. mereka juga bisa Betul. mempersiapkan secara finansial, bukan hanya mempersiapkan secara mental seperti Baik. itu. Iya, Bagi masyarakat juga yang ingin mengikuti program bayi tabung ini, pasti ada terlintas di benak semua pasangan berapa kira-kira tingkat persen keberhasilan dari program bayi tabung ini, Pak? Baik, Bu. Secara konservatifnya dengan teknologi yang basic dari Ya. bayi tabung, sebenarnya bayi tabung sendiri itu untuk first transfer kita bilang, karena dari satu pasangan bisa menghasilkan berbagai numbers of embryo, Bu ya. Jadi first embryo transfer itu kita bisa bilang sebenarnya 40-50%, Bu. Oke. Pregnancy rate-nya. Tapi dengan tambahan teknologi seperti yang tadi saya sebut PGTA itu untuk men-screening embryo-embryo mana yang sebenarnya layak untuk ditanam. Oke. Supaya memperpendek waktu menunggu kehamilannya, Bu. Oke. Kedua, ditambah lagi dengan artificial intelligence yang akan menilai dari 4 embrio misalnya yang mau ditanam, mana yang paling bagus yang akan kita tanam. Jadi akan menilai viability-nya itu kemampuan embrio untuk menempel dan terjadinya kehamilan. Kedua adalah genetiknya, akankah kemana ini, akankah bisa live birth, akankah lahir nanti bayinya. Oke. Jadi ini bisa pilih yang lebih presisi gitu, Bu, saya bilang. Jadi dari kemudian persentase awalnya 40-50%, dengan adanya teknologi ini bisa meningkat jadi berapa persen, Pak? Sampai 65, bahkan terakhir kita di beberapa bulan tertentu bisa sampai di 70%, Bu. Sampai 70% tingkat keberhasilan Iya. dari program bayi tabung di Murula IVF Makassar ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara mengenai rasa ingin memiliki anak melalui program bayi tabung, pasti ada rasa kekhawatiran, resiko-resiko yang bisa terjadi dengan mengikuti program bayi tabung ini. Bisa diceritakan resikonya, Pak? Maaf, Bu. Ya. Untuk resiko sebenarnya ada namanya OHSS, over hyperstimulation syndrome. Jadi Oke. itu buat beberapa pasien yang mungkin sudah sering sih dengar PCOS, Oke. polycystic ovarian syndrome, itu yang sel telurnya kecil-kecil dan banyak. Nah, itu ya. Karena kita kan intinya dalam program bayi tabung itu kita memperbesar, memanen sebanyak-banyaknya sel telur yang Oke. dimiliki oleh wanita supaya nanti bisa dilakukan perkawinan dengan sel sperma suaminya. Artinya kadang obat stimulasi yang diberikan untuk menstimulasi sel telurnya itu over. Itu sih biasanya yang sering menjadi kendala. Tapi itu kecil sekali, Bu, kalau di Makassar sendiri paling di bawah 5% kejadiannya. Itu saja yang perlu agak dikhawatirkan kadang-kadang. Tapi karena rendahnya kejadiannya dan juga karena didukung juga oleh dokter yang berpengalaman, jadinya kejadian tersebut kita bisa minimalisasi sampai di bawah 5%. Jadi jangan jarang terjadi, dan kalaupun terjadi itu hanya yang non-severe, hanya yang sedang, mild aja dia. Baik, nah itu tadi resikonya. Tapi selain resiko, pastinya akan ada kelebihan juga yang bisa didapatkan melalui program bayi tabung ini. Betul. Ini seperti apa kelebihannya, Pak? Pertama saya gitu, kita bisa memilih sel telur yang terbaik. Terus kita bisa memilih sel sperma yang terbaik, Bu. Karena tadi saya bilang ada motility, morfologi, dan kuantitasnya juga, volumenya. Jadi kita bisa pilih yang terbaik untuk dikawinkan dengan yang terbaik. Intinya dan juga dokter nggak hanya menyiapkan itu, juga dokter akan menyiapkan rahim ibu juga. Jadi rahim harus dalam kondisi yang terbaik. Akhirnya kita punya banyak testimoni pasien pertama kita 2018 sudah lahir. Itu juga sampai sekarang bahkan mereka anak ini bisa memiliki kelebihan dan tumbuh normal, sehat, cerdas, kita bisa bilang gitu, karena setiap tahunnya kami adakan pertemuan dengan bayi-bayi babymo kita sebutnya yang sudah lahir dari Murula IVF Makassar. Jadi kita bisa lihat memang tidak ada yang mengalami misalnya ya cacat atau apa, semua kebanyakan normal, Bu, dan sehat sampai sekarang. Nah, ada juga sebenarnya nggak cuma untuk pasangan yang mau menikah atau yang sudah menikah yang pengen program bayi tabung, Bu. Dalam Murula IVF Makassar juga kita menyediakan lain namanya fertility preservation, Bu. Kadang kan ada ibu-ibu yang mau berkarir atau harus menghadapi tindakan medis seperti misalnya operasi laparoskopi yang akan melakukan pengangkatan atau tindakan di dalam organ-organ di dalamnya yang mungkin berpotensi mengurangi sel telurnya. Contohnya? Contohnya kita bisa bilang endometriosis, itu ada peradangan dalam rahim. Jadi ada mungkin beberapa tindakan yang perlu dilakukan untuk mengobati itu. Hanya saja ada resiko
terangkatnya juga beberapa sel telurnya, karena itu kan tergantung juga kemampuan dokternya. Atau mungkin juga pasien akan menghadapi kemoterapi. Nah, kemoterapi bisa berakibat sangat tinggi untuk kesehatan reproduksinya. Oleh karena itu, kita melakukan preservation fertility, artinya kita simpankan dulu sel telurnya pasien di masa yang masih dalam keadaan normal dan sehat. Jadi nanti setelah menjalani tindakan kemo misalnya Bu ya, nanti sesudah normal semua baru kemudian ditransfer lagi, tetap menggunakan sel telur yang pada kondisi yang sangat baik. Oke, jadi itu kemudian layanan yang berbeda yang bisa didapatkan di Morula IVF Makassar. Nah, kemudian kita juga akan mendengar bahwa ternyata akan ada fertility talk show yang akan diadakan di Morula IVF Makassar. Kita akan membahas hal tersebut, namun kita akan jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Otto, Pak Vice President dari Morula IVF Makassar. Nah Pak Otto, sebelum kita masuk ke Fertility Talk Show yang tadi sudah saya sebutkan di sebelum jeda, kita banyak sekali berseliweran di masyarakat fakta ataupun mitos mengenai program bayi tabung ini, karena bisa dikatakan ini menjadi PR untuk kita semua untuk selalu mengedukasi masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa dengan program bayi tabung ini mereka bisa memiliki bayi kembar. Itu fakta atau mitos, Pak Otto? Ya, sebenarnya kalau kita bilang mitos tidak Bu ya, fakta. Karena apa? Karena tergantung dari dokternya dan pasiennya. Ketika kemungkinan keberhasilan agak rendah, maka dokter cenderung bisa memberikan 2 embrio yang ditransfer, Bu. Artinya saya bisa bilang jika 2 embrio terimplantasi dengan baik dan bertumbuh dengan membelah dengan baik di dalam rahim, maka mereka bisa menghasilkan kehamilan kembar. Bahkan pernah juga beberapa case saya bisa bilang tanam 1 tapi membelahnya menjadi 2, Bu. Embrionya jadi kembar, atau tanam 2 membelahnya menjadi 3. Nah, jadi itu juga kita punya kehamilan baik kembar emas yang satu pasang laki dan perempuan, ada juga yang kembar 3, Bu, laki-laki. Itu adalah satu pasien kami dari Bali. Jadi itu bukan mitos, Pak Otto ya, tetapi bisa fakta, bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian fakta atau mitos bahwa dengan adanya program bayi tabung ini pasangan orang tuanya bisa memilih kecerdasan dan tipe wajah, itu fakta atau mitos, Pak? Sampai saat ini itu masih ditentukan oleh saya bilang faktor Tuhan. Tapi kalau kita bisa menentukan adalah kualitas embrionya, Bu, kromosomnya normal. Karena untuk menghindari, kita juga screening bisa kromosom untuk penyakit bawaan thalassemia, misalnya kelainan darah dari orang tua. Penyakit bawaan itu bisa di stop, tapi untuk memilih wajahnya harus bagaimana, untuk yang lain-lain yang lebih spesifik itu masih belum bisa, karena lebih kepada sebuah bentuk embrio dan kromosomnya yang paling penting. Jadi yang bisa tadi seperti misalnya penyakit itu bisa dihindarkan seperti itu ya dengan adanya program bayi tabung ini. Fakta atau mitos dengan adanya program bayi tabung ini sang ibu bisa menopause dini? Saya rasa ini kurang tepat, Bu, ini mitos saya rasa, karena sebenarnya pasien bisa ke menopause dini itu tergantung nanti apakah pasien memang di umurnya memang sudah
mendekati masa menopause, itu kan bisa dilihat Bu nanti pengecekan AMH itu. Oke. Jadi itu yang tidak bisa. Ataukah Ibu pernah melakukan operasi besar yang mengakibatkan terangkatnya beberapa numbers of sel telurnya yang seperti saya jelaskan tadi. Apakah pernah menjalani operasi besar yang berisiko berkurangnya sel telur, atau beliau memang sudah mendekati umur yang kekurangan ovarium, low ovarian reserve kita sebutnya gitu. Jadi cadangan sudah sedikit sekali. Jadi bukan karena dilakukan program bayi tabung akhirnya malah program bayi tabung adalah kita bisa tahu berapa cadangan sel telur kita dan kita bisa memaksimalkan cadangan yang ada. Supaya umumnya satu Bu ya, sel telur keluar setiap bulannya melalui menstruasi, tapi melalui program bayi tabung kita menstimulasi supaya sebanyak-banyaknya yang bisa menghasilkan fertilisasi sebanyak-banyaknya embrio dan akhirnya memberikan kehamilan secepat-cepatnya. Begitu dia Bu. Baik. Nah selanjutnya, fakta atau mitos kalau dengan program bayi tabung ini bisa memilih gender Pak? Bisa, seperti yang saya sebutkan ada teknologi PGTA. Jadi dalam teknologi tersebut kita bisa melihat langsung kromosomnya kita melakukan proses namanya biopsi Bu ya. Jadi diambil sebuah sedikit sampel dari embrio tersebut. Nanti kita lihat di dalamnya akan terlihat screening bahwa ini XX atau XY. Dari situ bisa dilihat ini 94% ke arah pria laki-laki atau wanita. Itu baik. dia. Nah, dan kabarnya bahwa akan ada talk show, fertility talk show yang akan diadakan oleh Morula IVF Makassar. Ini bisa dijelaskan secara detail Pak mengenai agenda ini? Baik Bu. Jadi berdasarkan hasil observasi dan studi kita Bu, kita tahu bahwa faktanya adalah ada 4.000 cycles, kita sebut siklus yang terjadi, siklus dari warga negara Indonesia yang lari ke luar negeri Bu, setiap tahunnya. Artinya berdasarkan fakta-fakta tersebut, artinya kita perlu di Indonesia, salah satu center ini harus melakukan sesuatu Bu, kami berpikir seperti itu. Bagaimana cara men-stop outbound pasien kita yang keluar. Kita belum memikirkan dulu bagaimana menarik dari luar ke dalam negeri, tapi yang dalam negeri dulu kita stop dulu ke luar negeri. Dengan cara selain dengan teknologi yang kita taruh terdepan, kedua adalah adanya fertility talk show ini Bu. Bahkan dalam fertility talk show ini yang unik adalah kami mencoba menggandeng insan pariwisata, pelaku pariwisata, termasuk juga jasa transportasi yang kita sebut maskapai penerbangan nasional kita. Yaitu kali ini kita gandeng Citylink untuk membawa program fertility tourism destination. Jadi Makassar sebagai destinasi wisata fertilitas. Jadi memang menggandeng pihak pariwisata untuk kemudian membuat Makassar sebagai kota destinasi wisata fertilitas. Betul seperti sekali, itu. Nah Pak, mungkin bisa dijelaskan juga siapa saja yang akan diundang dalam talk show ini, siapa pembicaranya, siapa pematerinya, apa temanya, dan di mana dilaksanakan Pak? Baik Bu. Jadi fertility talk show kita kali ini adalah sebutannya dia Makassar as a destination, Indonesia destination of fertility Bu ya. Sebutannya campaign temanya jadi Morula Makassar Citylink maskapaiku, Morula IVF Makassar destinasiku. Itu subtemanya. Dihadiri oleh Prof. Nusratuddin sendiri sebagai pembicara dan juga kepala TRB kita Dr. Ferry Wijaya dan kelima dokter kita. Satu tim lengkap Bu di Morula IVF Makassar, termasuk dokter akupunturnya juga, dokter fertility wellness-nya juga akan hadir di sana untuk melakukan memberi materi dan bersapa dengan bertanya langsung dengan pasien. Sekaligus Bu, kami ulang tahun yang ke-7 Morula IVF Makassar anniversary kita rayakan bersama juga launching program baru bersama Citylink itu yang tadi sebut. Nah, kapan dan di mana dilaksanakan acara ini Pak? Tanggal 20 Agustus Bu di hari Selasa di jam 9 sampai selesai Bu di Hotel 4 Point Makassar. Ini terbuka untuk umum, ada tiket masuk atau seperti apa Pak Oto? Terbuka untuk umum Bu, jadi bisa pasien mendaftar atau moms and dad kita sebutnya Bu, mendaftar melalui cek sosial media kami, Morula IVF Makassar Instagramnya. Di sana akan dipandu untuk ke link di mana pasien bisa menaruhkan namanya. Itu sudah termasuk dengan makan siang dan semua perayaannya. Dan uniknya kita gandeng juga pada tahun ini, setiap tahun Morula IVF Makassar melakukan CSR Bu. Jadi corporate social responsibility kita adalah memberikan program IVF gratis untuk pasangan yang beruntung. Jadi
Di situ juga kami akan announce siapa pemenangnya yang akan mendapatkan program tersebut. Baik, oke. Terakhir mungkin Pak Oto bisa mengajak kepada masyarakat untuk hadir dan juga datang di Fertility Talk Show yang akan dilaksanakan besok, tepatnya tanggal 20 Agustus 2024. Silahkan Baik. Pak. Buat Moms and Dad, jarang sekali kita bisa bertemu langsung, biasanya kita bertemu online. Kali ini Murula IVF Makassar akan mengadakan acara Fertility Talk Show bersama semua dokter dan ahli fertilitas kita yang akan hadir menjadi pembicara di tanggal 20 Agustus 2024. Kenapa Moms and Dad harus datang? Karena di dalam acara tersebut akan ada paket khusus yang akan diberikan dan juga pengumuman dari pemenang CSR, program IVF gratis dari Murula IVF Makassar, dipersembahkan untuk pasien-pasien atau moms and dad yang ada di Indonesia Timur ini. Jadi sayang sekali karena kalau dilewatkan jadi harus dihadiri. Caranya menghadiri adalah cek di Instagram kami atau bisa menghubungi langsung, datang langsung ke Murula IVF Makassar di lantai 5 Rumah Sakit Ibu Anak Sentosa. Baik, terima kasih Pak Oto. Terima kasih, Bu Untuk Linda, lebih waktunya. lengkapnya informasi mengenai program bayi tabung ataupun juga mengenai Fertility Talk Show yang akan dilaksanakan besok, ini bisa langsung mengunjungi Instagram dari Murula IVF Makassar. Terima kasih sekali Terima kasih, lagi Bu. Pak Oto sudah bergabung memberikan informasi yang sangat inspiratif buat para pemirsa di luar sana. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.